undang banyak sekali bintang tamu kesini yang pacaran, mau nikah dan tidak disetujui oleh orang tuanya. Salah satu yang ada di belakang ini. Cuman nggak tahu, katanya sekarang udah disetujuin dan akan segera menikah. Jadi langsung kita undang. Ini adalah Julia Perez. Julia Perez tuh. Saya nggak ngebayangin kalau saya menikah dengan Julia Perez ini. Aduh, beratnya kayak apa. Pastinya beban hidup saya itu ya. Tapi dia membawa sebuah kabar gembira karena sang ibunda katanya sudah setuju akan pernikahan ini. Ya itulah ya kenapa di Indonesia sedang marak-maraknya ilmu pelet dan santet. Saya nggak pernah melet orang. Oh nggak pernah? Oh, tapi saya mau tahu, bener nggak sih si ibunda tersebut udah setuju? Nah, jangan-jangan cuman gosip. Ya bener Pak, itu bener. Itu bener ya? Oh bener. Tapi bisa dibuktikan? Wah, bisa. Wah, jangan salah karena kami tim Hitam Putih sudah berhasil menghubungi ibunda dari Julia Perez. Sore Tante. Selamat sore. Iya, oke. Ini saya dengan Julia Perez sekarang. Tante? Iya. Tapi saya hello dong. Halo Mama, tadi kan baru telepon, terus marah-marahin. Mama apa kabar? Siapa juga? Siapa nih? Ada nggak di aku? Ma, ini Ma, Yuli Rahmawati yang suka main bekel. Jangan ngaku, nama Yuli itu banyak. Iya, yang Yuli Yang kebang. mana? Ma, Yuli yang tukang Yuli ngupil. yang mana? Ma, ini Ma bener anak Mama yang telah hilang. Oh, ini benar. Ya, coba tanya, Tante. Saya dengar-dengar katanya Tante sudah setuju bahwa merestui pernikahan antara Julia Perez dengan Ghoston. Apakah benar itu? Dengan siapa? Dengan Pak Ustadz. Dengan Pak Ustadz. Oh, dengan Ustadz. Oh. Diri. Coba ada yang tanya boleh? Mama, masih di situ? Apa sih mama? Kanjeng Sri Wulansi yang lagi dagang besi di toko sekarang. Saya lagi mau nanya. Udah tutup iya kan jam segini. Mah, jadi dong Mas, si Jupe nikah ya kan Mah? Jadi terima kasih. Belum. Handphone ini didengar 270 juta penduduk Indonesia. Sekarang ada penonton. Mama nelfon cuma berdua doang. Bertiga tuh yang dengerin. Oh, bertiga. Enggak sampai beribu-ribu orang. Dia nggak tahu ini masuk TV loh. Ya, biarin aja. Pokoknya setuju enggak? Mama nggak lagi masuk tidur, mama lagi diri lagi nelfon dengerin Yuli ngomong. Nanya aja boleh nggak sama Gaston? Mama, Mama, jangan bercanda lah. Nangis nih gue. Gak jadi kawin. Gak jadi kawin. Tanya. Ma, Yuli jadi nikah kan, Ma? Jadi kalau sama Pak Ustadz. Ya udah gini aja deh, Tante mau tanya. Bentar lagi nikah sama Gaston, boleh apa tidak? Yang mau nikah siapa? Julia Perez nikah sama Gaston, katanya Tante udah kasih restu, boleh tidak? Kan kalau nikah itu kan laki sama perempuan. Iya. Iya. Nah ini masih yang perempuannya doang yang ngomong. Nah ini jadi kata-kata ini. Nah berarti kan itu masih hawar-hawar. Asal Betawi. Hawar-hawar. Mana ada orang nikah itu ya 2 orang. Gaston juga iyalah. Masa nikah sendiri? Gaston udah minta izin. Gaston udah saya wakilin. Udah lapar nih, mau makan dulu ya. Ntar mau ngobrol lagi ya. Ya? Iya Tante. Oke, makasih Tante. Oh iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya bener-bener keringetan bener nih pemirsa. Oke, tidak apa-apa ya. Enggak, ini serius. Udah dapat restu belum? Udah, sebenarnya udah, dia lagi bercanda kali ya. Udah. Yakin? Lu paksa dia. Nggak, udah beneran. Beneran? Beneran udah. Yakin? Yakin. Lu muka jangan begitu dong. Pasti. Pasti. Gua tuh peduli lo sama lu, serius. Gua tuh sayang sama lu, beneran. Pasti, Dedi. Pasti kawin gua. Iya, jadi boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya boleh. Cuma ada satu syarat aja lah. Satu syarat ini yang memang belum direalisasikan dan memang apa namanya sekarang ini kan Gaston tuh dia lagi pertandingan full. Dan oleh karena itulah, oke, aku kasih tau kalian lah semuanya. Karena itulah kami undur juga pernikahan tersebut. Karena sekarang kalau aku pengen bergegas kawin, aku nggak mau ini seolah-olah terpaksakan, dipaksa-paksain gitu. Jadi aku pikir ya udah kita tunggu aja. Yang penting semuanya berjalan lancar setelah dia selesai apa namanya nanti pertandingan bola, ketemu mama semua yang baik-baik karena memang udah apa namanya lampu hijau itu sudah ada. Tapi harus ketemu dulu. Harus ketemu lagi baru kita berangkat, baru kita nikah. Oke. Itu aja sudah. Oke, jadi tinggal satu syarat yang mau dilakukan yaitu ketemu dulu. Mudah-mudahan segera ketemu ya. Ini menarik sekali pembicaraannya dan setelah ini saya akan mencoba untuk menghubungi Gastonnya langsung. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Mucho mi amor. Amor, amor. All along it was a river. God swear high he's a believer. I throw my hands in the air and say, tell me someday. He said, if you dare come a little closer. Around and around and around and around we go. Tell me now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move make me feel like I can't live without you. You take me all the way. I want you to stay. I want you to stay. Jadi film-film mafia gitu ya. Sorry, bisa ganti penyanyinya? Ganti lagu Pak, di mana-mana ganti lagu Pak, bukan ganti penyanyi Pak. Saya usaha banget tuh barusan untuk menyenangi Bapak, nyanyi lagu-lagu ala-ala Rihanna Pak. Kalau di Amerika ada nama Rihanna, ini Rihanna Jawa Pak. Maaf, harus bangga loh. Anda kenapa kok nyanyi dengan perasaan sekali gitu? Gagal nikah lagi. Jangan Pak. Oh, tadi Anda sudah menghubungi ibunda. Dan ibunda mengatakan, ya bisa ya, bisa tidak. Tapi mungkin Gaston sendiri tidak setuju dengan pernikahan itu. Jadi pemirsa, ini adalah pernikahan angan-angan saya. Anda bisa buktikan nggak kalau Gaston juga mencintai Anda seperti Anda mencintai dia? Wah, ini calon suami saya Calon yang suami, sangat ya? budiman. Oh iya, coba telepon Budi ya. Saya mau dengar kalau biasanya kan yang lamar cowok, kalau cewek yang lamar gimana ya? Ini tantangan. Tantangan. Oke. Oke. Nama di teleponnya suamiku Castano. Ren, Halo sayang. ya Ren. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, sayang.
Kamu lagi sayang. Gaston, nih Deddy Iya, apa kabar Gaston, Deddy Corbuzier? Halo, baik. Oh baik, Gaston, saya dengar-dengar katanya ada mau menikah dengan Julia Perez. Benar itu kabar mau menikahnya? Ya itu rencana kita ya. Oh rencananya mau kapan rencana mau menikahnya? Kapan rencananya mau menikah? Ya rencana kita September ya, tapi karena kompetisi saya masih main, belum ada waktu, harus mundur. Ya belum tahu nanti kita pas selesai. Oh, setelah cepat. Gaston sudah ketemu dengan ibunya Julia Perez. Saya kan sering try kemana-mana ya, saya sering kemana-mana, tapi saya nggak sempat. Oh belum sempat, oke. Julia coba tanyain, benar mau nikah, Anda mau nikah, dilamar aja sekarang. Ini baru kali ini nih. Kesayang, mi amor, aku mau nanya sama kamu. Sayang. Ya. Kamu kenal aku selama 6 tahun kita bersama. Ya. Kita udah lewati dari titik yang paling tertinggi sampai titik terendah. Sekarang kita bangkit lagi. Dan pada akhirnya ya Tuhan yang menyatukan kita juga. Dan tidak ada yang mungkin bisa memisahkan kita selain juga Tuhan. Sayang. Iya benar. Benar kan? Ya, sayang. Ya. Sayang. Jadi Ya saya. mau nggak kamu menikah sama aku? Iya pasti lah. Siapa yang nggak mau menikah sama kamu? Iya sayang. Oke sayang. Oke. Makasih ya sayang. Tiamo mucho sayang. Terima kasih kamu udah terima aku sayang. Ya. Sampai keringetan saya. Makasih Terima sayang. kasih Gaston. Mucho. Oke, tepuk tangan dulu untuk Gaston. Tapi yang Julia tidak tahu dan Julia tidak pernah sadari bahwa kita memberikan Anda surprise yang luar biasa. Gaston sebenarnya ada di hitam putih dan kita mengundang Gaston untuk menemui Anda untuk menerima lamaran Anda. Wah, luar biasa. Gaston. Kamu cium aja Gastonnya. Ya. Kita sudah di belakang nih. Iya, Gaston. Oke, intinya Dedi. Ya. Gua ngerem, gua nggak mau ngomong apa-apa. Gua langsung mau Gaston langsung cium ya. Oke? Gaston langsung cium ya. Dia ada di sebelah kiri apa sebelah kanan? Belakang. Ada di belakang. Gua langsung cium dia ya. Iya. Gaston di mana? Di sini sih, tapi kalau langsung cium kayaknya mendingan lu agak perhatikan dulu baik-baik supaya nggak salah. Gua cium ya, Dad. Ya, tapi agak dilihat dulu boleh nggak sedikit? Boleh dikit ya. Oke, gua cium ya. Lihat dulu dikit boleh nggak? Lihat dulu. Maaf gini Mbak, saya tadi menghubungi Gaston, dia sibuk, jadi saya bawa gas kiloan 3 ini. Gas kiloan 3. Gas 3 kilo maksudnya. Ini kembarannya Gastanyo, Bapak Gastanyo. Oh. Aduh, ini segmen 1 enak. Tapi saya Segmen dua melihat enak. bahwa sebenarnya Anda Ada juga hubungan sama spesial. Bapak ini Lihat apa? tuh. Maksa. Kenapa? Kok maksa dari mana? Dari mana sudah saya kayak Gaston? Ini lihat. Oh, ini Gaston benar. Kalau benar-benar Gaston, habla Spanyol. Astole, Mansirio. Te quiero mucho, mi amor. Amor. Oh, bisa. Zugio. Yo quiero en besos. Pero kandun Sandro Techo Antonio Banderos. Oh, bisa. Saya belum pernah ketemu tukang lotek pinter gini ya baru ini. Bisa. Kalian sejago ya? Ini tukang lotek makanan apa? Di negara saya nggak ada lotek. Jadi ini bukan. Bukan lah, mana ada somplak kayak begini Gaston. Maksa banget. Lu kayak begini kayak itu loh. Asik ya. Ini tim kreatifnya Raja Fitnah. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu buat Bopak. Silakan. Ayo duduk.
Duduk. Iya. Duduk. Aduh. Luar biasa nih, Julia Perez sudah menghubungi Gaston. Dan Gaston sudah, Anda lamar Gaston yang mengatakan mau menikah, Gaston yang sudah mengatakan iya gitu ya. Terus tadi tukang catering juga udah datang ya. Mau mempersiapkan pernikahan. Ini memang jadi udah pasti nih ya rencana pernikahannya udah sejauh mana sih? Sebenarnya sih memang udah kita persiapkannya sih udah lama ya. Satu, kita terhambat sama surat perceraian. Kedua, kita terhambat lebih utama sih restu dan juga satu ya aku kasih tahu sama Gaston, sama siapapun ya, sama mungkin adik-adik semua yang ada di sini bahwa restu dari orang tua itu paling utama itu. Jadi selama ini pun saya menunggu saya tunggu itu pun karena restu itu juga yang belum datang. Jadi saya lebih pilih sampai 7 tahun 8 tahun pun saya lebih memilih nunggu daripada saya menikah tanpa izin gitu loh. Tapi katanya nih Julia Perez ini nikahnya mau diselenggarakan di 4 negara. Wah. Argentina, Indonesia, Brazil, Australia. Nah, bener nggak tuh? Iya, benar. Iya? Hebat loh kreatifnya loh. Siapa tuh yang tahu semuanya? 4 Padahal aku belum kasih tahu loh. negara. Nah, memang 4 negara itu pasti, tapi saya belum bilang. Saya baru bilang cuma Indonesia dan Argentina. Tapi kalau sampai akhirnya mereka tahu ada ada Australia dan Brazil, jago banget. Hebat. Tepuk tangan dong buat kreatifnya dong, kita butuh. Tapi masalahnya kenapa mau menikah di 4 negara tuh kenapa? Anda nikah di 4 negara biasanya maaf aja nih, nikah di 4 negara cerainya susah. Wah, susah benar. Nah itu dia, justru itu. Ini saya mau sama Gaston itu kenapa saya mau menikah kalau bisa semua negara kita kunjungi, Nikahin. kita nikah juga. Supaya kalau kita mikir bahwa pernikahan kita ini begitu banyak, jadi kalau cerai itu kita pikir-pikir dulu lah. jadi udah susah mendapatkannya ya. Baik lagi dengan normal tapi ditampung. Dari kanan Tom Cruise. Dari belakang Tom Hanks ya. Dari depan Tom and Jerry. Saya senang sekali ya aura-aura bahagia mau nikahnya tuh kelihatan sekali, senyum-senyum. Bukan lu, Bopak, bukan lu. Kan tadi bilang bahagia cerah-cerahnya. Temen ikut cerah kan sahabat juga cerah. Oh iya benar. Apalagi pernikahan ini kan ada 4 dimensi kan. Ada 4 negara. 4 negara. Ya kan? 4 negara. Ini kan kita ngebayangin gimana lawyernya nanti mengurusi Pusing, tentang cerai negara satu. Ke lawyer nggak punya ongkos meninggal di jalanan. Tapi kalau Julia Perez menikah 4 kali, lu pacar masih banyak nggak? Ya gara-gara di sini kurang satu. Ini siapa ini? Hah? Ini pacar Bopak juga nih di Bandung. Namanya Indria Selian. Ini Rosi nih. Pacar juga. Pacar juga. Ini? Pacar juga, Elisa namanya. Selesai acara ini bubar kita nih. Jadi sekarang tinggal berapa dong? Tinggal 1. Tinggal 1. Tinggal 2 yang di Bandung masih. Nah jadi pacarnya banyak nih dia. 10. Gua sebutin satu-satu namanya di sini, bubar. Bubar atu-atu. Tapi tetap peringkatnya Playboy Indonesia. Ini pantas diangkat. Dia baru aja selesai main film. Main film. Dan dapat penghargaan di Perth dapat penghargaan. Australia. Oh, dan katanya nenek di situ. Nenek di situ. Iya. Wah, biasa paket ketinggalan. Katanya juga dikasih penghargaan terus dipuji. Katanya the next Angelina Jolie. Pasti kalau dilihat bibir, mata, dagu ya kan? Apalagi Brad Pitt di samping. Ogah banget dia jadi Brad Pitt dia. Dia mau jadi Brad Pitt katanya. Jadi Brad Pitt. Oh, enggak ya. jauh. Enggak pantas juga. Enggak pantas. Lu tuh dari kanan Tom Cruise. Dari belakang Tom Hanks ya. Dari depan Tom and Jerry. Tapi apa yang katanya, siapa yang ngasih, yang ngomong Anda mirip
Yulia siapa? Semua yang ketika kan ini kan kita nonton bareng nih sama masyarakat di Australia, dan juga ada masyarakat Indonesianya juga, pelajar-pelajar semuanya. Itu kita nonton bareng semuanya. Ketika setelah nonton film Gending Sriwijaya ini, semuanya applause dan bilang, wow, keren. Bilang, wow, my God, you're the next Angelina Jolie from Asia. My God, amazing. Aku langsung yang kamera gitu langsung. Malu-malu bopak ya. Ya maksudnya malu-malu kucing. Tahu aja ya. Malu-malu bopak. Iya. Terus katanya juga Anda sempat mengalami trauma. Oh iya, di film saya yang baru ini, yang Perawan Seberang ini saya mengalami trauma. Karena ada adegan, salah satu adegan itu adegan pelecehan seksual dengan 4 laki-laki ini karena dengan kekerasan. Saya tuh sangat apa namanya, masuk dalam peran. Jiwa itu. Ketika dipukul tuh bener-bener kepukul beneran. Mereka kan pemain-pemain baru, jadi belum tahu kontrol semuanya. Jadi waktu adegan mukul, pak, kepukul. Terus adegan mukul pakai botol, itu kena beneran botolnya, pak, kena pecahan semua. Jadi sempet ya berdarah-berdarah dikit gitu. Setelah saya pulang, kita barbecue rame-rame sama teman-temannya Gaston, semua di rumah. Gaston mulai barbecue. Ya udah, akhirnya saya naik dulu ya, istirahat sebentar, mungkin kayak capek kali syuting apa selama ini. Ya udah, aku naik ke atas. Pas aku naik, saya inget terakhir Gaston cerita pada saat itu aku udah berada di bawah shower yang dingin, udah cuma nangis gitu, pukul sama dia. Julia, kamu kenapa? Semua pada panik itu, kamu kenapa? Diceritain sama Gaston. Jadi posisi saya 2 jam di kamar, saya diem aja begitu tuh. Saya lagi nangis di pojokan, lagi yang panik, kayak yang ketakutan begitu. Jadi ternyata saya kena sindrom adegan tersebut. Terus akhirnya gimana? Akhirnya saya punya sahabat, dia seorang psikiater. 1 bulan saya harus break, saya harus benar-benar controlling. Ini begini, dan ternyata memang kalau yang namanya syuting, kalau kita terlalu masuk ke dalam peran, itu bisa terjadi, dan itu juga pernah terjadi sama Jodie Foster ya? Iya. Taksi dan juga yang sampai meninggal kemarin, yang jadi Joker. Oh iya. Nah, aku pikir aku hampir main begitu banyaknya main film. Aku pikir nggak mungkin lah ini terjadi sama aku, nggak mungkin. Nah, ini ada masih banyak cobaan, karena salah satunya adalah katanya ketika film yang terbaru, yang kemarin nih. Ya. Yang kemarin apa yang terbarunya? Ini yang terbaru sekarang lagi tayang. Adegan dengan suku Dayak, dan katanya diprotes dari suku Dayaknya sendiri. Betul. Dan beres sudah ya? Alhamdulillah beres. Apa masalahnya apa? Jadi masalah gini, jadi mereka pikir saya di sini memerankan sebagai Yulia, anak suku Dayak. Dan saya merantau ke Jakarta. Dan ini sebenarnya film ini tuh memberikan education. Jadi kalau bila mana kalian semua itu pergi misalnya ke kota, kalian sekolah gitu ya, terus jauh sama orang tua. Jadi film ini mengajarkan bahwa begitu pentingnya nasihat-nasihat orang tua. Dan adat istiadat itu memang harus benar-benar tuh dipelihara, harus dicamkan benar dengan baik-baik. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak sekali pembelajaran. Tapi karena mereka melihat sosoknya Julia Perez yang memainkan, mereka nggak percaya. Pikirnya negatif. Pokoknya mikirnya negatif, nggak mungkin lah. Ini horor atau bukan? Ini film horor, tapi kita package-nya itu dengan cerita yang kita ambil dari suku Dayak. Ambil dari suku Dayak. Oke, tapi katanya Anda kan pernah dapat gelar kehormatan dulu. Iya. Saya diberikan gelar kehormatan Nyai Intan Garinda. Kapan? Itu udah 1 tahun lalu. Jadi film ini film 1 tahun sebelum saya syuting Gending Sriwijaya. Nah, kok bisa dapat kehormatan gimana sih? Karena kita syuting di sana sebagai anak kita diberikan kehormatan. Terus ya kan. Diprotes karena saya juga pada saat itu saya nggak mengerti kenapa. Tapi ketika film ini ternyata mau diturunkan, makanya saya kemarin itu saya datangin, saya bilang kalau ini masalahnya lebih ke gelar penghormatan tersebut, saya akan kembalikan karena saya tipe orang yang nggak pernah mau cari ribut lah. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Saya terima kasih untuk orang-orang yang memberikan penghargaan ini. Bagaimanapun juga saya cinta damai. Saya tidak ingin melukai satu suku pun yang ada di Indonesia. Jadi akhirnya kemarin film itu alhamdulillah, kemarin itu saya tuh hampir kayak teroris. Jadi kayak ada di demonya gede-gedean pokoknya panik, udah kayak hampir pipis di celana ngeliat begitu di celana. Saya kaget gitu, turun begitu banyaknya polisi yang demo-demo gitu. Akhirnya saya pikir ya udah alhamdulillah. Tapi ketika saya mengerti banget
ketika kita datangnya ramah, ketika kita mendatang dengan kebaikan, mereka pun akan menjawab baik semuanya. Betul. Dan Anda nonton bareng akhirnya? Akhirnya nonton bareng. Dan ketika nonton bareng, alhamdulillah, saya terima kasih kepada kepala-kepala suku yang ada di Kalimantan semuanya yang telah hadir semuanya. Bahwa mereka ketika mereka melihat akhirnya, oh iya tadi tidak ada pelecehan, tidak ada yang berbau sara negatif, tidak ada. Dan akhirnya mereka semua mensupport film Perawan Seberang ini. Saya bersyukur, terima kasih. Kapan itu nanti bioskop? Semuanya bisa menikmati film Perawan Seberang, jangan lupa ya, seru banget. Dari tanggal 29 sampai selanjutnya, dan saya yakin ini sangat seru sekali. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, yang mana-mana tetap di hitam. Iya. Okay, ladies and gentlemen, put your band on. Bisa ngapain ini? Lagi main kartu kan? Oh, enggak. Jadi ceritanya saya kan mau coba nih. Anda memperagakan judul film Anda, saya dan Bopak mentebak. Tapi saya mau nanya sedikit aja. Boleh. Saya nggak ada jawabannya sih. Cewek bisa nggak suspek dengan program kamu tuh, OCD ya? Bisa. Mau cewek bisa six pack, bisa semuanya. Kalau bisa. saya jadi berapa pack? Kalau Anda mungkin dilihat dari jengkalannya paling dapatnya cuma 2 ya. 2 pack. 2 langsung. 2 pack langsung ya? Bisa tuh? Bisa. Nah itu misalnya program itu bagus buat aku juga. Bagus, mau buat ibu menyusui juga boleh. Jadi siapapun itu bisa, pokoknya Bisa ya? pakai itu bisa, nggak ada batasan. Kira-kira berapa jam saya? Anda ambil 6 jam juga oke lah. Jadi makan apa aja? Makan apa aja 6 jam, nek sendiri lu makan apa? Habis itu makan 6 jam, kemudian berikutnya puasa. Bukan 6 jam berikutnya, terus habis itu puasa. 18 jam puasa tuh bagus dari semua sisi agama, dari semua sisi kesehatan, bagus puasa itu. Bagus berarti. Bagus Langsung puasa itu. melakukan. Langsung lakukan. Terima kasih. Sip. Sekarang Anda memperagakan, saya menebak. Silakan. Oke. Pilih siapa dulu yang nebak? Ini awasin dong. Tolong. Saya tolong Mas. Iya. Mas. Oh iya. Tolong ya, Bang. Ya habis ini saya pindah periuk deh. Oke ya. Saya akan memperagakan. Jadi kalian tahu biasanya ini film-film serem ya. Oke. Ini berdua ya. Iya. Kapan meraga ini diem doang? Ini Ayo bang. Bisa nggak? Ini gampang. Jangan agent. Bentar dulu. Udah dijam. Bentar anak kesurupan. Benar. Yang berikutnya. Oke. Aduh, gue males banget yang ini deh. Bingung. Males banget. Males banget. Kenapa dia males banget? Dia males banget. Berarti ada goyang DP, goyang Jupe DP. Goyang arwah, goyang Jupe DP. Dua. Wah, gila tuh fans gue banget tuh DP. Jupe tuh. Iya. Gak apa-apa mas, itu kan teman saya mas. Oh iya. Gitu. Apaan? Udah di situ aja dong, demi Allah takut nih. Dia. Udah. Iya. Iya. Hei. Aduh. Jeritan kuntilanak. Sini. Nah, udah close.
Gitu. Gitu. Iya. Kamu ngomong. Nih. Mana bisa orang tuh? Oh, bisa gitu. Oh, iya. Mungkin ada Iya, orang. Orang latah cuma gitu kan. dilatahin. Tiba-tiba berdiri kan Oh, ya. Pas dia nih. berdiri. Tiba-tiba ada orang nih. lagi. Oke. Jawabannya Jeritan kuntilanak. benar. Asik. Jeritan kuntilanak. Tepuk tangan dong. Ini dia sering nonton. Bener kan? Ya, betul. Jeritan Tepuk tangan, kuntilanak. tepuk tangan. Oke, yang berikut. Iya. Nih ya. Pas. Sini. Itu kelihatan. Apa ya? No, fam setan apa no begitu no? Akur. Ya, Dor. Terus Kuntilanak kecapean. Mana ada kuntilanak apa? kecapean? Kira-kira. Oke. Apa judulnya? Coba penonton tahu nggak? Kira-kira apa? Judulnya apa? Dapat hadiahnya? Apa? Pintar. Benar. Apa benar? Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Bangkit dalam kubur. Itu pada pengalaman semua sih ya. Bangkit dalam kubur. Bangkit dari kubur. Usah nih bangkit. Satu lagi terakhir. Enggak ada lagi yang lebih serem. Oke, ini. Benar nih. Ke situ aja. Situ. Saskia Gotik. Mana ada begini. Setan. Apa? Setan jamu gendong. Hantu jamu gendong. Apa sih hantu jamu gendong? Pocong minta kawin, dia beranak dalam kubur. Iya kan? Udah nah, beranak yang dalam paling kubur? bagus mah ini. Sumpah ini pocong. Sumpah di pocong. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti ya mana tetap hidup. Jika saya tepuk tangan, langsung main bola. Cepat. Lihat ternyata filmnya banyak dan juga ini udah 25 film. Alhamdulillah. Saya mau terima kasih buat para penonton yang setia sama film-film saya, bahwa dan juga pasti para sutradara dan juga para produser yang masih mempercayai bahwa saya bisa memerankan semua peran yang mereka berikan. Oke. Saya bersyukur banget. Terima kasih juga buat semua. Ini masih nonton ya? Masih nonton. Tapi ada nggak peran-peran yang sebenarnya lu pingin banget tapi belum tercapai? Nah, iya tuh. Ada. Apa itu? Aku pengen banget film-film action. Memang kan kemarin kan habis yang Gending Sriwijaya itu kan. Jadi aku ketagihan sekarang film-film action. Maunya sih film-film kayak Action modern gitu kali ya? kayak Mr. dan Mrs. Smith gitu. Mr. and Mrs. Smith. Iya. Main sama siapa? Coba modal Bapak gimana keren. contoh dirinya? Wah, sama bapak nggak enak. Nggak enak ya, nggak laku itu filmnya. Nggak laku, itu jadi komedi. Aku maunya main sama Gaston. Gaston kan sama juga sama bopok mukanya. Tapi saya mau tahu kalau main film acting nih ceritanya kan Mr. and Mrs. Smith, ceritanya lu sama gue nih kita jauh-jauhan penjahatnya. Kita lagi ketemu ya, tembak-tembakan. Jor. Copot semuanya. Bilang loh. Kasihan loh. Tiba-tiba langsung dicabut nyawa dia. Nah, cabutnya bagaimana? Zup.
Mati Udah, lagi. kan tinggal kita Oke, berdua tinggalin. ya. Udah cabut kalau udah kalau ditembak dia Dicabut. bisa hidup lagi. Iya, Tapi kalau misalnya melakukan dicabut, selesai. selesai dia. Bagus ya kita gak ada yang ganggu. Tahu gitu dari tadi ya. Tadi coba kita cabut lagi. Lama banget coba. Kalau bisa kayak Dari gitu. Terus Jupe, harapan kedepannya apa nih? Setelah semua proses kehidupan yang Anda lewati, dari senang, dari tidak senang, bahagia, tidak bahagia, apa kedepannya sekarang? Oke, harapan saya pastinya kita sebagai manusia itu selalu diberikan cobaan. Selalu diberikan cobaan. Selalu diberikan cobaan. Selalu. Itu artinya kalau kita diberikan cobaan, artinya itu Tuhan sayang sama kita. Kenapa? Kenapa? Karena kita tuh harus evaluasi hidup kita. Kalau kita ibaratnya gini ya, kalau kita lihat pengamen di jalanan itu kan, di jalanan kalau pas suara dia jelek, ini udah dikasih duit, udah deh, pergi, disuruh pergi aja kan. Tapi kalau kita dengar seseorang pengamen suaranya bagus, pasti kita pengen dengerin. Benar kan? Kalau Tuhan sayang, kita selalu didengerin. Oke, biarin dulu deh. Saya pengen menikmati umat saya ini yang begitu indahnya selalu memuja keagunganku. Jadi dia bagus gitu loh sifatnya. Oke. Jadi intinya selalu bersyukur kalau kita diberikan cobaan. Alhamdulillah. Oke, semuanya adik-adik setuju? Jadi jangan pernah mengeluh ya, jangan pernah gampang menyerah, karena dalam hidup itu Jupe bisa yakinin sama kalian semuanya. Seperti ini pesan-pesan Kak Jupe. Jatuh itu pasti. Jatuh itu pasti. Tapi bangkit itu sebuah pilihan. Dan Jupe pengen yakinkan sama kalian, kalau kalian berteman, kalian harus pilih-pilih. Bukan pilih-pilih dia harus kaya, bukan pilih-pilih karena dia harus cantik, bukan. Tapi pilih-pilihlah teman yang buat masa depan kalian itu menjadi lebih baik. Jauhilah teman-teman yang selalu berpikir negatif, ya. Karena hidup itu yang terpenting adalah selalu berpikir positif. Karena dengan berpikir positif, kalian akan mendapatkan berkah yang lebih berlimpah lagi. Oke, luar biasa. Jadi harus pikir positif dan memilih-milih teman. Iya, benar. Dan jatuh itu pasti, tapi bangkit adalah sebuah pilihan. Oke, Jupe, tolong boleh nyawanya dibalikin lagi? Oke, saya balikin lagi ya. Gue berdiri, dia berdiri. Gue berdiri. Pelan-pelan nengok sebelah kiri dan kamu jadi Gaston Castanyo, seorang pemain sepak bola. Ketika kamu buka mata, kamu langsung main bola. Depan ada pertandingan Pelita Bandung Raya lawan Persija. Ketika saya tepuk tangan, langsung main bola. Tepak. Hey, Gaston! Halo! Lu mau maunya aja begitu. Ini tadi sepak bola nih. Tidur panjang bener. Enak ya? Enak setengah segmen lu tidur ya? Ya aku dicabut. Mendingan tidur. Oke, tepuk tangan juga buat Bopak. Oke, terima kasih Bopak. Saya juga mungkin terakhir aja buat hari ini ya. Jupe ini udah sering sekali di Hitam Putih dan udah ini sahabat saya banget. Saya salut sekali dengan Jupe, bukan karena apa yang ditontonkannya, tapi karena perjuangan hidupnya. Tadi kan saya lihatnya, wah dari atas bawah dan sebagainya. Pernah kesini nangis karena tidak direstui oleh orang tuanya ya. Pernah mengalami sampai di penjara, tapi keluar lagi dengan hebohnya. Menurut saya itu bagus banget, keluar dengan heboh itu sensasional dan dibutuhkan memang Kasus papanya oleh juga orang-orang. pernah ya. Jadi luar biasa Lebo banget. tetap. Nah, itulah oke. Jupe. Saya akan mengambil kata-kata aja dari yang pernah saya ingat dari George S. Patton. Dia mengatakan bahwa saya tidak melihat kesuksesan dari bagaimana tingginya seorang itu bisa naik ke atas, tapi saya melihat kesuksesan dari bagaimana ketika dia jatuh dan dia bangkit kembali. Jadi Corbusier, inilah Hitam Putih. Keren. Cucok megang. Oke, semuanya yuk goyang bareng sama Jupe ya. No say, asik usai mi mata. Asik, mau kenal boleh, ngajak jalan boleh, tapi jangan minta yang lebih. Colek dikit boleh, pegang dikit boleh, tapi kamu jangan minta lagi. Asik, ayo bapak.
kita boleh, pengen mikir boleh, tapi kamu jangan minta lagi. Aku bukan wanita gampangan, aku bukan wanita murahan. Janganlah engkau menggoda, janganlah engkau